Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Dan yang untuk baru pertama kali nonton di channel ini, gue ucapin welcome to my channel. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru yang ada di channel ini. Oke, daripada kelamaan, langsung aja kita gaskan videonya. Jadi di video kali ini gue mau ngasih sedikit tips dan tutorial untuk para pengguna Vespa, khususnya pengguna baru ya, yang baru pertama kali pakai Vespa. Karena kalau sudah terbiasa pakai Vespa, pasti pernah mengalami hal ini dan mungkin easy untuk mengatasinya. Oke, jadi gue mau cerita dulu nih. Jadi gue mengalami ini ketika gue mau berangkat kerja. Nah, pas gue lagi jalan di perjalanan kerja itu, gue biasanya naik Vespa itu nggak pernah kenceng-kenceng banget. Ya terbilang santai, agak kenceng lah ya. Nah, gue tuh jalan emang selalu ada di pinggir. Gue nggak tengah kan, karena ya memang naiknya santai. Pas gue lagi santai, tiba-tiba gue ngerasa kayak motor gue itu ban belakang yang kunci. Gue pikirnya ini kayaknya remnya deh gitu kan. Gue tadi nggak berpikir kalau bakal nge-gym gitu kan. Jadi gue minggir dulu karena memang posisinya mesin udah mulai mati kan, karena yang bagian belakang tuh bannya udah nggak muter lagi, jadi kayak ngerem gitu kan. Nah terus gue cek nih motor kan, gue ngecek bagian rem dulu karena gue memang firasatnya di rem, ternyata firasat gue salah, rem nggak ada masalah. Terus motor sedikit gue majuin. Nah pas gue majuin ini bagian belakang ban itu udah nggak ngunci lagi. Gue mikirnya ini apa ya, atau mungkin tadi remnya agak keselip atau gimana, makanya kayak apa ya, mengunci dadak gitu ya, apa ya, ngerem mendadak gitu kan ya. Akhirnya gue nyobain nyalain lagi. Waktu gue nyalain gak ada masalah kan, gue jalan sekitar ada 30 meter, begitu lagi ban gua ngerem lagi, yang belakang bannya gak mau muter. Gua langsung notice nih, wah ini pasti nge-gym ini, gak mungkin enggak. Akhirnya gua berhenti, gua pinggirin dulu motor, gua nyantai dulu, tenang. Karena di posisi ini kita harus tetap tenang, santai aja, santai. Mungkin kalau untuk yang pertama kali nge-gym bakal panik, udah anjir ini gimana nih, pas lu setelah keras tuh kan, nggak bakal bisa setelah. Pokoknya kalau lu nge-gym itu pas lu engkol itu nggak bakal engkol, nggak bakal turun. Nah itu jangan lu paksain, udah biarin aja memang begitu. Itu karena posisi silindernya itu, pistonnya dia itu apa ya, kepanasan. Jadi kan kalau besi itu panas kan kayak mengembang gitu ya. Nah itu udah lo diem aja. Nah di sini gue mau ngasih sedikit tipsnya nih, tips dan trik untuk mengatasi hal ini. Jadi kalian gak usah panik kalau kayak gini. Nah yang pertama, kalian nggak perlu panik. Pokoknya minggir aja dulu, santai. Kalian nggak perlu cari bengkel. Kalau bisa cari warkop. Ini serius, gue nggak bohong. Lu cari aja warkop. Nah lu dorong motor lu kan, lu dorong santai, lu cari warkop terdekat. Oke, lu parkir motor di depan, terus lu nanya sama mbaknya, mbak oli samping satu. Enggak lah, enggak. Lu pesan aja es kopi dulu satu, terus lu ya nyebat dulu sebatang dua batang. Kenapa begitu? Karena memang kita menunggu mesin dingin. Nah karena apa yang menyebabkan itu silinder atau apa piston itu gancet itu karena terlalu panas. Jadi biasanya ya, kalau sepengalaman gua atau mungkin kalian yang udah pernah ngalaminnya, sepengetahuan itu karena waktu lu isi bensin itu oli sampingnya terlalu sedikit. Jadi posisi pada saat pembakaran itu bensin masuk kan, itu kan tercampur ya. Nah jadi namanya mereka masuknya ke piston bareng. Nah itu oli itu tugasnya untuk bagian bromasi itu. Nah karena itu sedikit atau mungkin gak ada sama sekali, jadi itu seret. Nah karena seret panas. Nah itu jadi kayak mengembang, jadinya kayak gancet gitu, jadi kayak macet gitu kan ya. Nah ini menurut gue ya, sorry kalau ada yang salah gitu kan, jadi kita sharing aja di sini kan. Nah kalau udah begitu memang harus nunggu dingin dulu, jangan dipaksain. Apalagi lu paksa engkol, itu bisa bengkok, bagian dalamnya pistonnya bisa bengkok atau malah parahnya bisa patah karena dipaksakan gitu kan ya. Nah biasanya sekitar 20 sampai 30 menit itu mesin udah mulai dingin, jadi itu pas kan lu ngabisin rokok sebatang sama minum es, itu udah pas banget. Jadi motor dingin, lu yang dingin juga. Nah tahap pertama yang lo lakuin itu adalah lu nyoba sela dulu.
engkolnya lu pelan aja, pelan, gak usah langsung jedrak gitu, pelan aja dulu, pelan. Kalau misalkan udah apa namanya, udah bisa ya, udah bisa, berarti lu nggak perlu ke tahap selanjutnya. Lu paling tinggal tambahin oli apa, oli samping aja di bensin gitu. Tapi kalau misalkan lu tunggu nih, misalkan tadi sekitar 20 menit atau 30 menit masih keras, terus lu tambahin lagi kan 45 menit, 50 atau bahkan 1 jam masih keras. Nah, ini nih lo buka bagian businya. Businya lo buka, lo cabut. Nah, itu lo tetesin aja pakai oli samping. Gitu. Berarti itu memang bener-bener seret banget di situ. Nah, lu tunggu aja ya biar ya apa tercampur gitulah ya. Nah, kenapa gua bilang harus nunggu mesin dingin? Karena begitu lo mesin panas tadi ya, terus lo tuang oli itu bahaya. Kan namanya mesin panas, lo siram suatu yang dingin untuk besi itu kan pasti bisa merusak kan ya. Makanya harus dingin dulu. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru. Nah, kalau dua hal ini nih menurut gua, kalau dari pengalaman gua nih, dua hal ini nih udah cukup untuk mengatasi nge-gym. Sepengalaman gua di jalan. Kalau yang lain gua nggak tahu ya, yang sampai bengkok atau sampai patah itu itu emang harus ke bengkel bukan ke warkop ya. Nah, kalau misalkan kalian udah lakuin dua hal ini dan masih nggak berefek, memang kalian harusnya ke bengkel sih ya, bukan ke warkop. Karena biasanya kalau nge-gymnya udah parah, itu di stang sehernya itu bengkok atau lebih parahnya patah. Nah, kalau ini nih nggak bisa didiemin. Kalau didiemin ya nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Emang harus ke bengkel kalau udah situasi kayak gini. Nah, makanya kita harus tenang dulu nih, kita harus berhenti dulu, kita evaluasi nih, kira-kira ini permasalahannya apa dan kenapa gitu. Syukur-syukur pas lu lagi berhenti nih, tiba-tiba ada anak Vespa nyamperin lu dan dia ngerti mesin gitu, dan atau disebut ahlinya mesin gitu kan. Nah, berarti lu memang di hari itu lagi hoki banget gitu. Nah, jadi itu sedikit tips dan trik dari gua. Pokoknya begitu lo ngerasa kayak ban belakang lo ngerem, lo berhenti dulu, lo dinginin dulu mesinnya. Nah, terus lo coba selah. Misalkan di bagian selah awal itu mungkin emang pertama agak keras ya, tapi lama-lama pasti lo bakal ngerasain tekanannya bakal turun dikit demi sedikit. Nah, itu biasanya udah mulai enteng tuh. Nah, kalau bisa udah selah, baru lo tambahin oli di bensinnya. Kalau misalkan itu masih belum berhasil, lo buka, ditutup apa, di businya lo buka. Nah, terus itu kan ada lubang ini apa namanya, busi, itu lo tetesin pakai oli samping gitu. Kalau misalkan dua hal ini udah nggak bekerja, berarti memang harus ke bengkel gitu. Nah, mungkin segitu dulu video dari gua nih. Semoga tips dan trik ini bisa membantu kalian semua. Dan kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar untuk bisa gua koreksi. Oke, sekian dulu video dari gua dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam olahraga.